Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Heni dalam acara Ngocok, Ngobrol bersama Coga. Hari ini kita kedatangan bintang tamu pengacara handal nih yang bernama Pak Adam Munandar SH. Beliau sekarang telah resmi dilantik menjadi sarjana hukum di organisasi apa Pak kalau kita boleh tahu? Di organisasi KAI, Kongres Oke. Advokat Indonesia. Oke, di organisasi KAI itu organisasi yang saat ini dalam populerannya itu sangat melejit sekali ya Pak ya. Ya. Alhamdulillah. Untuk saat ini Bapak sekarang sebelum menjadi pengacara itu latar belakangnya seperti apa Pak? Terima kasih atas undangannya di Prokes pada hari ini. Ini suatu keberkahan bagi saya. Puasa yang pertama diundang di tempatnya Posko Yan Coga, TV ya. Alhamdulillah. Sebelum saya di advokat, profesi advokat, saya sebenarnya wira swasta bergerak di bidang kontraktor. Oke, baik. Oke. Selamat ya Pak atas dilantiknya. Itu gimana perasaannya Pak menjadi pengacara saat ini? Suatu kebanggaan bagi saya dan keluarga saya. Alhamdulillah suatu kehormatan bagi saya juga sudah menjadi advokat, karena selama ini kita ini berbicara masalah hukum tapi kita tidak senang hukum. Alhamdulillah di tanggal 25 kemarin kita sudah resmi dilantik atau BAS, berita acara sumpah oleh Pengadilan Negeri Palembang. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan sukses. Iya. Di mana itu Pak kemarin kita diambil sumpahnya? Di Pengadilan Negeri Palembang. Oke, baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Menurut Bapak itu hal pertama sekali yang terpikir setelah dilantik itu apa Pak? Ya, hal yang pertama kita kena pengacara ini kita baru, awam lah bagi kita. Karena latar belakang saya dulu sebenarnya sarjana ekonomi, sudah itu S2-nya Sipol kita. Setelah berjalannya dengan berjalannya waktu, kita tertarik di hukum, makanya kita kuliah di Fakultas Hukum. Fakultas Hukum, dan ke depan ini kita persiapan untuk, karena kita sudah disumpah BAS, kita siap berbicara dan untuk membela masyarakat yang tidak mampu. Karena masyarakat ini sekarang bingung dalam pengertian untuk mencari pengacara, karena pengacara itu mahal. Pengacara itu mahal, budgetnya besar, tapi pada kenyataan tidak. Ya, kita dari KAI, Organisasi Advokat Indonesia, siap membantu masyarakat yang tidak mampu. Betul sekali Pak. Itu sangat apresiasi ya Pak ya untuk masyarakat yang memang membutuhkan hukum, kita harus bantu mereka. Kemudian apakah ini memang cita-cita sejak kecil ya Pak ya untuk Bapak, atau memang ada cerita menarik di balik keputusan untuk menjadi seorang pengacara gitu ya? Kalau berbicara masalah cita-cita kecil ya tidak terpikir ke situ sebenarnya. Cita-cita kecil kita meneruskan usaha orang tua kan di bidang usaha kontraktor. Tapi beriring dengan berjalannya waktu, perkembangan zaman, bahwa kita harus kena hukum ini kan di Indonesia ini, tahulah kan kita keadaannya gimana ya. Jadi saya termotivasi untuk mengambil sarjana hukum dan mengikuti acara pengacara ini. Baik, boleh kita tahu ya Pak ya sedikit tentang perjalanan Bapak hingga titik terakhir hari ini itu Pak, gimana Pak? Dari perjalanan sebenarnya saya ini di bidang politik sebenarnya. Saya ini di bidang politik, dengan beriringnya bidang waktu, karena politik itu tidak terlepas dari hukum. Berbicara masalah hukum. Jadi karena kita kalau berbicara masalah hukum, kita kalau bukan orang hukum, orang pasti nggak percaya. Betul Pak. Makanya saya berniat, saya harus ngambil Fakultas Hukum, kejuruan hukum. Jadi kalau kita berbicara itu ada dasarnya. Karena kalau kita berbicara tidak ada dasar, orang tidak percaya. Kita sudah ada dasarnya aja, masyarakat juga masih nggak percaya itu. Betul Pak. Ada tantangan terberatnya Pak selama proses dari itu? Untuk sementara ini sama proses kita dari perkuliahan sampai kita pelantikan, sampai kita ambil sumpah BAS, insya Allah berjalannya dengan lancar. Alhamdulillah lancar ya Pak ya. Kira-kira Pak, kita mau tahu juga nih satu lagi nih, siapa kira-kira sosok paling terinspirasi bagi Bapak untuk di dunia hukum gitu Pak? Kalau terinspirasi sih banyak. Cuman kita bagaimana kita sebagai, karena di Indonesia ini kan penegakan hukum kan ada 4, hakim, jaksa, sudah itu terakhir kita sebagai advokat hukum itu. Jadi kita inspirasinya banyak, terus nanti sama teman-teman lah. Saya lihat enak sekali, enak sekali caranya gitu. Yang pengen kita dengar dari Bapak, ada nggak sosoknya siapa? Kita terinspirasi sebenarnya dari Pak
Hotman Paris sebenarnya. Wah, itu memang pengacara yang Ya, terus mendunia dari ya, situ Pak makanya Hotman kita Paris. bagaimana kita kok enak sekali ya Iya. caranya walaupun siang malam nggak kenal waktu tapi eh, menjanjikan gitu ya. Oh, semangat beliau ya, Pak Semangat ya. dan tetap semangat. Iya, betul Iya. betul. Baik, momen paling berkesan selama Bapak berpendidikan di hukum itu atau ada magangnya gitu, Pak? Apa aja, Pak, yang paling berkesan? Ya, kita momen yang paling berkesan sama kita mengenyam pendidikan di Iya. hukum dan sama magang ya sama kumpul teman-teman karena kita sudah umur dan teman-teman kita di bawah semua, Oh di iya, bawah ya sebagai seperti anak kan. Jadi walaupun demikian karena kita membaur ya kekeluargaan ya, Pak komunikasinya ya. kekeluargaan, Iya, komunikasinya cepat nyambung dan saling tukar permasalahan, iya. takdir informasi, oh gini Pak, gini gitu. Oke, baik. Sepertinya sangat leluasa sekali kita berkomunikasi dengan sudah menjadi pengacara ini. Kemudian kita boleh tahu, Pak, untuk di organisasi yang dilantik kemarin itu organisasi bisa dijelaskan sedikit, Pak? Oh, kita bernaung di organisasi KAI, Kongres Advokat Indonesia. Alhamdulillah karena satu-satunya organisasi yang diakui oleh pemerintah dan Dewan Pembinanya juga Wakil Ketua DPR RI Pak Sukmi Dasko. Jadi Wah, alhamdulillah kita iya, kemarin habis kongres di Bandung tanggal 15 tanggal 10 sampai tanggal 11 12 iya. kita kongres di Bandung. Yang kemarin KAI itu ya presiden. Nah, sekarang Oke. hasil kongres kemarin kita di Bandung sudah menjadi ketua umum. Baik. Jadi seluruh RT-nya sudah berubah semua kan. Jadi seluruh pimpinan DPC dipilih oleh DPD sekarang. Jadi Iya, perubahan anggaran dasar hebat. dan umar tangga Iya, KAI. Alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali dan beruntung bergabung dari KAI, digabung organisasi yang dengan. diakui oleh pemerintah. Iya, itu banyak yang menghadiri ya, Pak ya, di kongres itu? Oh, luar Ya, biasa itu. siapa Yang saja, dihadiri Pak? hampir lebih kurang 20 menteri dan wamen dan utusan khusus Masya presiden itu. Allah, Dan ternyata. seluruh mereka itu diberi kesempatan menyampaikan kesan atau pendapat, saran pendapat Iya. ke kami sebagai peserta Kongres KAI. Ada Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung, Oh, ada Menteri SDM, Pak Erick Thohir, banyak hadir banyak dari dari utusan staf utusan presidennya negara ada Pak juga Raffi ya? Ahmad ada Oh, ada hampir Raffi Ahmad, hampir alhamdulillah. 20 menteri dan wamen yang ikut di acara K itu. Alhamdulillah kami juga teman-teman juga seluruhnya sangat beruntung sekali bergabung di organisasi Kongres Advokat Indonesia ini karena satu-satunya organisasi atau yang diakui oleh pemerintah. Baik, cukup memuaskan sekali berarti Bapak berada di dalam kaya Iya, Pak ya. iya. Alhamdulillah Pak. Baik, untuk selanjutnya boleh kita tanya fokusnya di mana tuh Pak untuk spesialisasi dari pengacara yang Bapak ambil saat ini? Ya, yang pasti kita spesialisnya kita membela masyarakat. Itu Oke, maksudnya. masyarakat yang memang membutuhkan. Masyarakat yang di kalangan bawah, rakyat bawah lah. Karena mereka itu kan bahasa hukum ini tumpul ke bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas kan. Jadi Kebanyakan ya Pak ya kebanyakan kita untuk jadi itu. Jadi pengacara itu bukan iya. berbicara sudah hukum malam kayaknya ini ya. Iya. Jadi kita siap, walaupun kita orang tidak mampu, kita siap Membela membela masyarakat. mereka karena kita sudah dipesan atau dilantik kemarin BAS itu kemarin sesuai dengan keputusan BAS kemarin dibacakan Iya. siap segala-galanya. Betul sekali. Betul banyak banyak memang Pak orang yang masih ragu untuk mencari bantuan hukum. Jadi termasuk Pak Adam ingin membela kebenaran untuk masyarakat yang memang membutuhkan. Betul sekali. Baik. Menurut Bapak nih Pak, bagaimana cara meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat gitu Pak? Jadi bisa tahu kan masyarakat itu. Kalau kita meningkatkan kesadaran hukum sebenarnya itu bukan fungsi kita. Oke. Karena fungsi kita untuk membela masyarakat. Cuman walaupun demikian karena kita semasuknya salah satu penegak hukum yang ada Betul, di betul. Indonesia, kita memberikan di masyarakat motivasi atau masukan, oh yang ini benar, ini salah, dan bantuan hukum ini tidak terlalu mahal, ini jalan-jalan itu. Kalau ngasih itu pengarahan sama itu, karena bukan wewenang kita. Oke, Ya, iya. Dalam hukum itu ada yang hukum yang gratis ya Pak ya iya, untuk memang masyarakat yang iya membutuhkan. benar. Betul sekali.
Untuk tips dan motivasi Bapak bagaimana Pak? Apa pesan Bapak untuk mahasiswa yang baru kuliah di hukum gitu atau mereka yang memang bercita-cita menjadi pengacara gimana Pak? Bisa ada pesan? Pesan dan kesannya untuk mahasiswa yang Ya. di Fakultas Hukum itu jangan sampai apa namanya semacam kendor atau tetap semangat Semangatnya, anak ya. muda karena kita ke depan ini lebih tantangannya lebih besar lagi, apalagi di bidang hukum ini. Oke. Mungkin itu saja. Oke, baik. Kalau ada satu pelajaran hidup Bapak yang paling penting dari perjalanan ini apa itu Pak? Kira-kira Pak? Yang paling penting dalam perjalanan ini yang pasti masalah kita harus dengan keluarga yang paling penting sekali itu. Oke. Keluarga baru kita Utama ya Pak ya, utama keluarga. kita utamakan keluarga. Baik, Yang sudah baik. itu baru kita ke masyarakat yang memang membutuhkan bantuan dari kita. Ya, baik. Untuk terakhir nih, pemirsa dari Sahabat Ngocok nih, ngobrol bareng Coga kita, ke depannya Pak, agar target atau impian besar Bapak itu bisa dicapai sebagai pengacara itu apa aja? Karena semua orang punya impian dan punya masa depan dan punya pikirannya ke depan. Betul. Yang impian saya ke depan ini supaya kita bisa jadi pengacara terkenal, terhormat dan siap membela masyarakat. Itu saja. Kira-kira seperti Pak Horman Paris ya Pak? Iya, Intinya Pak ya? iya Baik, benar. ya semoga saja bisa ada brilian-briliannya itu ya Pak Iya, ya? dulu ya. Ini. Betul, 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 betul. Baik, terima kasih Pak sudah berbagi cerita, inspirasi. Sebelum kita tutup, ada pesan terakhir nih yang kita ingin sampaikan kepada pendengar, gimana nih Pak? Yang pasti pesan terakhir dari saya sebelum tutup dengan acara ini, yang penting masyarakat harus tetap semangat, kami siap membela dari KAI, siap. Siap. Oke, Terima kasih. terima kasih Pak. Baik, pemirsa Ngocok ngobrol bareng Coga, itu saja keseruan kita hari ini. Jangan lupa nanti kita ketemu lagi dengan para coga-coga nih. Ada yang hadir untuk di kemudian harinya. Baik Pak, terima kasih Pak atas kehadirannya di acara podcast kita Ngocok nih, ngobrol bareng Coga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.